Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilda Putri Tusanti, saya dari kelas PAI 5A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari usul fikih, yaitu menjelaskan salah satu materi dari usul fikih, dan saya akan sedikit menjelaskan tentang istihsan. Secara bahasa, istihsan adalah timbangan dari istahsana, yastahsinu istahsanan, yang secara bahasa berarti menganggap adanya suatu kebaikan pada suatu persoalan. Maksudnya, mencari yang paling baik untuk diikuti atau diterapkan karena pada dasarnya diperbolehkan untuk melakukannya. Jadi kita harus bisa mencari yang terbaik di antara yang baik. Untuk pengertian secara terminologi, istihsan yaitu meninggalkan kias jali untuk melakukan kias hafi karena pengaruh hukum kias hafi lebih kuat daripada kias jali. Kias jali itu adalah kias yang nyata, sedangkan kias hafi yaitu kias samar-samar seolah-olah melakukan kias. Nah, di sini justru kias jali itu ditinggalkan untuk melakukan kias hafi karena pengaruh terhadap kias hafi itu lebih kuat daripada kias jali. Justru jika kita melakukan kias jali itu akan mendatangkan kemadharatan kepada pelaku. Macam-macam istihsan, yaitu yang pertama ada istihsan binnas. Istihsan binnas yaitu istihsan berdasarkan ayat atau hadis. Misalnya, menurut ketentuan hukum, orang yang makan atau minum sewaktu berpuasa adalah batal. Namun, hal ini tidak dikecualikan oleh hadis Nabi bahwa orang yang makan dan minum sewaktu berpuasa karena lupa itu tidak akan membatalkan puasanya. Untuk yang kedua, yaitu ada istihsan bil ijma. Istihsan bil ijma yaitu istihsan berdasarkan ijma. Contoh, memesan untuk dibuatkan suatu barang kepada perusahaan atau pengrajin. Dalam kias akad, hal ini tidak diperbolehkan karena seharusnya kita itu dalam bertransaksi dengan orangnya harus ketemu antara penjual dan pembeli, dan juga barangnya harus sudah ada. Sementara dalam pemesan ini barangnya belum ada, ketemu juga enggak, paling ketemu lewat WhatsApp dan sebagainya. Tetapi hal ini diperbolehkan karena para ulama pun memperbolehkannya. Ketiga itu ada istihsan bil qiyas al-hafi. Istihsan bil qiyas al-hafi. Misal dalam tanah wakaf. Dalam kias jali, tanah wakaf sama dengan jual beli karena pemilik telah memindahkan tanah miliknya, sehingga setiap orang yang lewat karena yang memiliki kekuasaan tanah tersebut yang memiliki wakaf, maka setiap orang yang lewat atau mengalirkan air melalui tanah tersebut harus minta izin kepada si penerima wakaf itu. Karena hal itu menyulitkan, akhirnya kias jali itu ditinggalkan dan diganti dengan kias hafi, yaitu dengan cara sewa menyewa tanah. Jadi ketika ada orang yang mau lewat tanah tersebut atau mengalirkan air kepada tanah tersebut, itu tidak harus meminta izin kepada pemilik tanah tersebut. Untuk yang keempat itu ada al-istihsan bil maslahah. Misalnya bolehnya seorang dokter melihat aurat lawan jenisnya ketika berobat. Jadi kan secara hukum normal itu siapapun tidak boleh melihat aurat orang lain kecuali yang masih muhrimnya. Seperti itu. Untuk yang kelima itu ada al-istihsan bil darurah, yaitu al-istihsan karena keadaan darurat. Misal sumur yang kemasukan najis cukup ditambah dengan beberapa air galon agar air tersebut bisa suci kembali, dan setelah air sumur tersebut sudah tidak berbau, maka air tersebut bisa dipakai untuk bersuci kembali. Yang keenam itu ada al-istihsan bil urfi, yaitu istihsan dengan urf adat istiadat. Contohnya,
penggunaan tempat mandi umum yang tidak ditentukan berapa lama di dalamnya dan berapa air yang ia pakai, tapi bayarnya sesuai dengan ketika ia mau mandi atau buang air kecil. Misal ketika buang air kecil bayar 2.000, ketika ia mau mandi bayar 5.000, seperti itu. Karena tadi saya sudah menjelaskan 6 macam-macam istisan, sekarang saya akan menjelaskan tentang kehujahan istisan. Mayoritas ulama menggunakan istisan sebagai dalil atau metode dalam menjawab persoalan-persoalan baru dalam hukum Islam. Imam Syafi'i sendiri tidak menyebutkan istihsan sebagai salah satu dalil atau metode dalam mazhabnya, tetapi bukan berarti ia menolaknya secara mutlak. Ia hanya memperkuat tentang istihsan bahwa supaya istihsan tidak dipergunakan untuk kepentingan individu sesuai dengan hawa nafsu dan dilakukan tidak sesuai dengan dalil yang kuat, seperti itu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.